Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Nuriski dari kelas 12 TKR 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pergerakan nasional secara singkat untuk memenuhi tugas pembelajaran sejarah. Pada pemaparan dalam video kali ini, submateri yang akan dibahas yakni pengertian pergerakan nasional, latar belakang pergerakan nasional, tokoh penting, dan dampak pergerakan nasional. Apa sih pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah masuk dalam sejarah yang mencakup perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan pada 1908 sampai 1945. Pergerakan nasional ini merupakan bentuk periode terhadap pendesaian kaum kolonial kepada rakyat Indonesia. Pertama kali digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan didirikan secara resmi pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa tersebut bertujuan untuk melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pergerakan nasional Indonesia dipengaruhi oleh penjajahan yang menyebabkan kondisi sosial, ekonomi, politik yang memburuk. Beberapa faktor penting adalah kebijakan kolonial yang merugikan serta munculnya kesadaran nasional pada akhir abad ke-19. Faktor internal seperti kesadaran akan bersamaan nasib dan identitas nasional, serta faktor eksternal perang dunia dan revolusi Rusia. Tujuan utama adalah kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial budaya, di mana Indonesia berhak atas kedaulatan dan identitasnya sendiri. Masa-masa pergerakan nasional. 1. Masa awal pergerakan nasional. Masa awal berlangsung sekitar tahun 1900-an. Pada masa ini banyak lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam Muhammadiyah, dan Indonesian Party. IP organisasi pergerakan pertama dan mempunyai pengaruh yang besar dalam Budi Utomo yang resmi berdiri pada tanggal 20 Mei 1901. Organisasi ini sendiri didirikan oleh Sutomo atas saran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. 2. Masa radikal perjuangan bangsa Indonesia di area penjajahan. Pada abad ke-20 disebut dengan masa radikal. Hal ini disebabkan perjuangan melawan pemerintah Belanda bersifat keras atau radikal. Keras atau radikal yang dimaksud dalam gerakan ini adalah dengan tidak menerima bentuk perjanjian apapun dengan pemerintah Hindia Belanda. 3. Masa moderat. Sering berjalannya waktu, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia telah mengubah taktik dalam berorganisasi menjadi lebih kooperatif untuk diajak bekerja sama dengan Belanda. Organisasi yang berhaluan modern diantaranya adalah Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Parinda
Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, serta Gabung Politik Indonesia GAPI. Tokoh-tokoh penting pergerakan nasional: 1. Soekarno, 2. Dr. Suetomo, 3. Hos Cokro Aminoto, 4. Muhammad Hatta, 5. Ki Hajar Dewantara, 6. Sayuti Melik. Dampak pergerakan nasional ada 2, yaitu 1. Dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif: 1. Munculnya perbedaan pendapat dalam berbagai organisasi pergerakan nasional. 2. Terjadinya perpecahan dalam masyarakat akibat perbedaan pendapat. Dan dampak positif: 1. Membawa Indonesia menuju persatuan dan kemerdekaan. 2. Menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Munculnya golongan terpelajar atau penyanyi baru yang mengarahkan pergerakan nasional. 4. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya semangat perjuangan kemerdekaan. 5. Membentuk organisasi pergerakan nasional. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.